اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah yang terus menerus tak henti-hentinya memberikan kepada kita banyak nikmat, banyak kemudahan. Oleh karenanya wajib bagi kita semua untuk mensyukuri setiap nikmat tersebut. Di antaranya nikmat yang sangat besar adalah nikmat diberi kesempatan untuk mempelajari agama. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang patut disyukuri, karena tidak semua orang diberi nikmat ini. Dari sekian banyak kaum muslimin, kalau kita hitung berapa persennya yang memiliki keinginan untuk mempelajari agamanya, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar diistiqomahkan. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang kelima, masih dengan Kitabut Tauhid. Di bab yang kelima tentang berdakwah kepada la ilaha illallah, di mana tatkala kita telah mempelajari tauhid dan juga lawannya yaitu syirik, maka ada tugas bagi kita, yaitu mendakwahkan dari tauhid tersebut semampu yang kita miliki kepada orang-orang yang kita sanggupi, memungkinkan bagi kita untuk mendakwahkannya. Dan dakwah, pernah kita singgung, itu tidak hanya serta-merta bentuknya hanya ceramah seperti di sini, kemudian atau khutbah di mimbar-mimbar. Maka setiap ajakan kepada kebaikan hakikatnya adalah berdakwah. Maka semampu kita dalam berdakwah tersebut. Dan di antara prioritas utama di dalam dakwah adalah dakwah kepada la ilaha illallah. Dan itu adalah merupakan tolak ukur bagi benarnya suatu dakwah. Ketika dakwah tersebut menitik beratkan pada tauhid, maka dia sudah dalam jalur yang benar. Ya. Kalau kita perhatikan dakwah-dakwah Islamiyah yang mereka tidak menitik beratkan kepada tauhid yang benar, maka bisa kita senyalir bahwasanya dakwah tersebut adalah dakwah yang tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW prioritas utamanya adalah permasalahan tauhid. Dan tidak akan bermanfaat banyak ibadah-ibadah yang dilakukan tanpa benarnya dan lurusnya tauhid seseorang. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk semampunya mendakwahkan tentang permasalahan tauhid. Bagi orang tua mendakwahkan anaknya, atau sebaliknya, orang tuanya tentu saja dengan memperhatikan adab-adabnya. Ya.
kepada saudaranya terdekat, kepada teman akrabnya, kepada tetangga dekatnya, maka sebisa mungkin yang dia mampu untuk mendakwahkan tauhid tersebut. Kemudian kita akan bacakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebuah landasan dari dakwah terhadap tauhid. Ya, kenapa dakwah tauhid itu termasuk prioritas utama? Di antaranya adalah hadis yang kita akan baca. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau bersabda kepadanya, innaka, sesungguhnya engkau, yaitu wahai Mu'adz, ta'ti, akan mendatangi, qauman, suatu kaum, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Falyakun, maka jadikanlah, awwalu ma tad'uhum ilaihi, yang engkau ajak mereka kepadanya. Nah, kata Rasulullah SAW, jadikan pertama kali yang engkau ajak mereka apa? Syahadata alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasannya tidak ada satupun yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, ini dalilnya, Bapak. Kenapa dakwah tauhid itu harus ditempatkan menjadi prioritas utama? Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, jadikan yang pertama kali yang engkau ajak kepada mereka adalah persaksian la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah. Yang pertamanya, fa inhum ata'uka lidzalika, jikalau mereka telah mentaatimu, mematuhimu dalam hal tersebut, ya jazakallahu khair. Fa'alimhum, maka sampaikanlah kepada mereka, ajarilah mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, iftaradha, mewajibkan, alaihim, kepada mereka, khamsa sholawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap yaumin wa lailah, pada setiap malam, setiap hari dan malam, maksudnya pada sehari semalam. Ya, ajarilah mereka bahwasanya, atau berikanlah kabar kepada mereka, Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika, dan apabila mereka telah mematuhimu dalam hal itu, dalam salat 5 waktu sehari semalam, fa'alimhum, maka sampaikanlah, ajarkanlah kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, iftaradha, mewajibkan, alaihim, kepada mereka, shadaqatan, zakat, tu'khadhu, yang diambil zakat tersebut, min agniyaihim, dari orang-orang kaya mereka, faturaddu, maka dikembalikan, ala fuqaraihim, kepada orang-orang miskin mereka. Jadi yang pertama tadi apa Bapak diperintahkan Rasulullah? Dakwah kepada salat apa zakat? Yang pertama tauhid dulu. Setelah itu apa? Salat. Setelah itu apa? Zakat.
Fa inhum ata'uka lidzalika, dan apabila mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, dalam zakat, fa iyyaka, berhati-hatilah engkau wahai Mu'adz, wa karaima amwalihim, dari harta-harta zakat mereka yang paling berharga. Kalau mau ngambil zakat hati-hati begitu ya. Jangan yang paling berharganya diambil. Wattaqi, dan takutlah engkau da'watal mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Ya. Kenapa takut sama doanya orang yang dizalimi? Sebabnya fa innahu, maka sesungguhnya laisa bainaha, tidak ada antara doa tersebut, wa bainallahi, dan Allah, hijabun, itu suatu pembatas. Enggak ada batasnya antara doanya dengan Allah. Jadi kemungkinan besar doanya dikabulkan. Makanya Rasulullah mengatakan wanti-wanti, wa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hatilah engkau wahai Mu'adz dari doa-doa orang-orang yang zalim. Maka hati-hati nih Bapak. Kita nih, Mu'adz bin Jabal aja disuruh hati-hati, seorang sahabat yang mulia. Apalagi kita penduduk Bekasi ya, yang ya bukan seorang ulama besar, juga bukan yang lainnya seperti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal aja seorang yang begitu tinggi ilmu agamanya, diperintahkan oleh Rasulullah hati-hati. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca tadi adalah salah satu dalil tentang pentingnya dakwah tauhid. Bahwasanya dakwah tauhid menempati prioritas yang paling utama. Iya, tetapi yang perlu kita ingat jamaah yang dirahmati Allah, bukan kita menjadikan dakwah tauhid adalah prioritas utama kemudian tidak mempelajari yang lainnya. Ya, dakwahnya tauhid saja, tidak belajar tentang muamalah, tentang akhlak, tidak, tapi ada skala prioritas. Ya, titik tekan ya adalah pada dakwah tauhid. Maka jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang kapan diutusnya Mu'adz ini, beliau radhiyallahu anhu, ke Yaman. Ada yang mengatakan pada tahun 8 Hijriyah. Ya, ada yang mengatakan pada tahun 9 Hijriyah. Ada yang mengatakan pada tahun 10 Hijriyah. Iya. Sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tapi yang jelas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu menetap di Yaman sampai kepemimpinannya atau kekhilafahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tetap di Yaman. Ya lama berarti ya. Sejak Rasulullah SAW masih hidup ya 8, 9 atau 10 sampai kekhilafahannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau pergi setelah itu ke Syam dan meninggal di Syam, negeri Syam. Syam itu di mana sekarang Bapak? Dulu Syam namanya, sekarang apa namanya? Apa? Nagrek bukan? Apa sekarang namanya? Palestina, terus apa? Ada beberapa negara, dulu Syam namanya. Suriah, Afghanistan bukan? Bukan Syam. Syam itu negeri Arab ya. Afghan itu bukan. Suriah, apalagi tadi? Palestina, ada 4 sekarang. Yordan, Urdun, satu lagi, salah i'rabnya, salah, maaf ya, lagi majrur ya. Satu lagi apa? Suriah, terus tadi Palestina, Urdun, Yordan, satu lagi? Libanon. Itu Syam dulu. Nah, beliau meninggal di sana, Mu'adz bin Jabal. Ya, besar Syam itu ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ketika Rasulullah SAW mengutus beliau radhiyallahu anhu mewanti-wanti, memberi wasiat, yaitu falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Yang pertama kali engkau dakwahkan wahai Mu'adz, ketika engkau datang ke sana ke ahlul kitab, ya adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, ya ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, dan seputar makna itu yang menunjukkan bahwasanya semuanya kalau kita buat kesimpulan itu tentang tauhid. Maka yang pertama didakwahkan oleh Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Yaman tatkala itu adalah tentang permasalahan tauhid, yaitu peribadahan hanya kepada Allah saja dan meninggalkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati tauhid itu. Bahkan ya beliau utus sahabat-sahabat yang lain untuk itu, ya, agar kita itu beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan syahadah alla ilaha illallah bukan hanya sekedar mengucapkan saja, agar mereka mengucapkannya begitu, ya, atau mengakui atau paham saja maknanya, tidak, tetapi harus meyakini dalam hatinya tentang benarnya la ilaha illallah, kemudian mengamalkan konsekuensinya, ya. Ya, jadi diyakini la ilaha illallah tersebut dan diamalkan konsekuensinya, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak sedikit pun menunjukkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar agar mereka mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya, tapi diyakini dan juga mereka diamalkan. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kaitan hadis ini, dalil ini dengan judul bab yang kita sedang bahas, yaitu bab berdakwah kepada la ilaha illallah, dan itu menjadi prioritas utama. Ya. Kemudian setelah itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang besar lainnya setelah permasalahan tauhid adalah permasalahan salat. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW mewasiatkan yang kedua setelah tauhid adalah permasalahan salat. Ya. Dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama, ya, menyatakan bahwasannya sebetulnya orang-orang kafir pun mereka dibebani dengan syariat, dengan beban syariat. Ya. Mereka apa? Dibebani dengan syariat. Dan lawannya, sebagian para ulama yang lain menyatakan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak diberi beban tentang syariat. Ini dalilnya. Ya, bahwasanya setelah tauhid baru diajari apa? Salat. Ya, baru setelah apa? Setelah mereka muslim baru ada kewajiban selanjutnya, yaitu salat. Mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya orang-orang yang bukan Islam itu tidak dibebani dengan syariat. Tetapi ini pendapat yang Allahu a'lam, yang lemah jamaah yang dirahmati Allah. Ya, bahwasanya orang-orang kafir pun mereka pun diberi beban syariat. Mereka diperintahkan sholat, mereka diperintahkan dengan perintah-perintah agama yang lain. Hanya saja ada hal yang menghalangi mereka kalaupun mereka melakukannya, yaitu kesyirikannya. Ya, tapi mereka akan dimintai pertanggungjawabannya tentang hal-hal tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini surat apa ya? Saya lupa menyarinya. Qalu lam naku minal musallin. Ma salakakum fi saqar.
Apa yang menyebabkan kalian itu terjerumus ke dalam api neraka Sakor? Kemudian jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ya. Berarti sebetulnya apa? Orang-orang kafir pun diberi beban syariat. Ya, diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan semua perintah-perintah agama yang lain. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya, semakin double-double tanggung jawabnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasannya sholat witir itu tidak wajib. Ya. Karena sebagian para ulama ada yang menyatakan bahwasannya sholat witir hukumnya adalah wajib. Tapi dari hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwasanya sholat witir itu tidak wajib. Dari mana, Bapak-bapak? Yang mana ya? Dari lafaz yang mana dalam hadis? Tadi atau hadisnya lupa, kalau nggak kebayang. Tadi yang pertama apa? Ya, diperintahkan untuk tauhid. Fa in hum ata'uka lidzalika. Kalau mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, fa'alimhum, ajari mereka, anallaha aftarada alaihim, sungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Artinya apa? Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Berarti ada berapa? Ada 5. Kalau tambah witir berarti ada berapa? Ada 6 berarti. Iya. Maka pada hadis ini pun menjadi dalil bahwasanya salat witir bukanlah salat wajib. Walaupun sebagian ulama menyatakan bahwasanya salat witir adalah hukumnya wajib. Ya, al-witru haqqun. Nah, dalilnya dalam Bulughul Maram ada tuh. Al-witru haqqun. Witir adalah, haknya ini ya diterjemahkan, ada yang menerjemahkan adalah wajib. Padahal Allahu a'lam bishawab, salat 5 yang wajib itu hanya sekedar 5 waktu saja. Dan juga dalam Bulughul Maram juga dinukilkan hadis rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Ya, laisal witru bihatmin kahaiatil maktubah. Salat witir itu tidaklah wajib sebagaimana salat-salat wajib. Jelas, ya. Berarti Allahu a'lam bishawab pun salat witir bukan termasuk salat wajib tetapi sunnah, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban selanjutnya setelah tauhid, setelah sholat, yang selanjutnya apa urutannya dalam hadis tersebut adalah tentang kewajiban berzakat. Ini menunjukkan zakat itu urutannya sangat penting. Setelah tauhid, setelah sholat, dan setelah itu zakat. Ya, menempati urutan yang ketiga dalam urutan yang diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi dalam hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz, "Annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim." Diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Seolah-olah dalam hadis ini menunjukkan bagian yang berhak untuk menerima zakat cuma satu golongan, iya tidak? Iya, hanya pada orang miskin saja. Padahal sebetulnya ada beberapa mustahik zakat. Ada berapa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa? Hah? Ada 8 asnaf, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, halaman berapa itu? Innamas shadaqat lil fuqara
halaman 196. Ya. Innama, sudah ketemu Bapak-bapak? 196. Ini tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Walaupun di hadis cuma disebutkan hanya satu golongan saja. Tapi sebetulnya ada golongan-golongan lain yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Halaman 196. Innamas shadaqat. Hanyalah hanyalah zakat itu untuk orang-orang lil fuqara, untuk orang fakir. Satu. Wal masakin, orang miskin. Dua. Wal amilina 'alaiha, untuk amil zakatnya. Tiga. Wal muallafati qulubuhum, yang dilunakkan, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Yang keberapa itu? Berapa? Yang keempat. Wa fir riqab, kepada budak. Yang keberapa? 5. Wal gharimin, orang-orang yang punya hutang. Nah, kalau bapak-bapak punya uang zakat, ada yang punya hutang, kasih tuh. Susah itu orang yang, salah satu hal yang susah untuk dilaksanakan adalah bayar hutang, ya enggak? Ya Bapak. Apa ada ustadz yang sampai di Facebook ya diumumkan gitu. Ya, susah ya. Maka bantu ya. Wal gharimin, orang yang punya kelilit hutang. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Udah berapa itu? 7. Wa benis sabil. Apa ibnu sabil? Ada yang menerjemahkan ibnu itu apa artinya? Anak sabil, jalan, berarti anak jalanan gitu. Ada yang menerjemahkannya begitu. Ya, jadi terjemahan harfiah ya. Ibnu sabil berarti anak jalanan, berarti anak jalanan berhak mendapatkan zakat. Ibnu sabil itu istilah, Bapak-bapak. Yaitu orang yang kehabisan bekal ketika safar. Itu ibnu sabil, bukan anak jalanan maksudnya ya. Ya. Jadi ada beberapa asnaf, golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tetapi disebutkan dalam hadis cuman berapa golongan Bapak-bapak? Cuman 1. Ini menunjukkan, para ulama mengatakan, ini adalah hadis yang menunjukkan bolehnya kita menunaikan zakat hanya kepada satu golongan saja. Kita zakat kita enggak ke semua asnafnya dibagi-bagi nih. Cuma sedikit, misalnya 80.000 jadi 10.000-an. Ya. Itu ya misalnya ya. Tapi misalnya satu orang aja ya. Boleh. Berdasarkan hadis yang kita baca ini. Kemudian wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang selanjutnya, wa fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati engkau Mu'adz dari harta-harta mereka yang berharga. Iya, kalau para petugas zakat mengambil zakat, maka hati-hati diambilnya. Jangan harta-harta yang paling berharganya yang diambil, dicari yang pertengahan. Ya, yang tengah-tengahnya itulah yang diambil. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati engkau, takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi. Ini kita hati-hati juga Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jangan-jangan apa yang kita rasakan sekarang ini berupa kesusahan, berupa sakit, jangan-jangan kita khawatir itu ada doa-doa orang-orang yang pernah dizalimi, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya dizalimi sama Bapak Fulan, misalnya, ya Allah balaskan sakit hati saya ya Allah, sakitkan dia, loh, bahaya. Ya. Kemudian atau susahkan dia ya Allah, karena dia merasa terzalimi. Maka kita berhati-hati Bapak-bapak dari sikap menzalimi orang lain. Ya. Wattaqi da'watal mazlum. Ya. Ya. Hati-hati engkau wahai Mu'adz dari doa-doanya orang yang dizalimi. Ya. Dalam sebuah hadis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, da'watul mazlum mustajabatun.
Doa yang orang yang dizalimi itu mustajabah. Ya, hati-hati, doanya itu mustajab. Wa in kana fajiron, walaupun dia orang yang fajir, suka maksiat tuh. Kalau dizalimi hati-hati, itu mustajab doanya. Walaupun dia orang yang banyak maksiat, bukan orang solih, kita zalimi dia berdoa kepada Allah, aduh, ya doanya mustajab. Ya, fafujuruhu ala nafsi, kemaksiatannya itu untuk dirinya, tapi doanya itu tetap mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah kita ketika kita menzalimi orang lain. Ya, berhati-hati dari sikap zalim kepada orang lain. Bisa jadi kita sakit sekarang ini, itu ada doa orang yang dizalimi. Sudah azan jamaah? Sudah waktu Isya masuk? Sudah. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan Bapak yang atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih tentang dakwah kepada la ilaha illallah. Tapi kalau kita perhatikan sebelum kita tutup, dalam hadis ini kok enggak kita dapati ya puasa, haji ya. Ya tidak. Kalau syahadat ada rukun Islam pertama, salat ada, zakat ada, puasa, haji kok enggak ada? Maka saksikan jawabannya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Kita tutup dulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.